وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pernah nggak dengan hadis Nabi SAW bercerita tentang seorang pezina yang memberi minum anjing? Saya yakin banyak di antara kita yang sudah tahu hadis tersebut. Jadi hadis disahihkan oleh para ulama. Ya, ada seorang wanita pezina melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia memiliki amalan yang karena amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Mengampuni dosa zinanya tersebut. Itu amalan apa? Dia memberi air kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Jadi wanita ini melihat ada seekor anjing kehausan. Kemudian dia rela masuk ke dalam sumur. Dengan susah payahnya, menggunakan sepatunya, dia ambil air, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Karena dia tahu anjing tersebut haus, sebagaimana dia sebelumnya haus. Karena sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini, kaum muslimin dan muslimat, bukan memotivasi kita untuk berzina, kemudian kita, ntar sedekah aja gitu kan. Enggak, tapi hadis ini memberikan faedah bahwa bersedekah air, memberikan minum atau memberikan air kepada yang membutuhkan, pahalanya sangat besar sekali. Sangat-sangat besar sekali. Sehingga perempuan tadi yang suka berzina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar bersedekah air. Demikian pula Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala an. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Jadi saya kena Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, ibuku telah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, bolehkah wahai Rasulullah aku bersedekah untuk ibuku sebagai baktiku kepadanya yang telah meninggal dunia? Bolehkah aku bersedekah untuknya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, bersedekahlah untuknya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala an, beliau ingin sedekah yang beliau berikan adalah sedekah yang terbaik. Akhirnya beliau pun bertanya, ya Rasulullah, ayo sedekah afdal. Sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Lihatlah kaum muslimin dan muslimat. Beliau radhiyallahu ta'ala an ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Ingin memberikan baktinya yang terbaik kepada orang tuanya. Sehingga beliau pun bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa ini yang harus saya berikan, yang harus saya sedekahkan agar bakti saya bernilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Coba perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alma, bersedekah air. Ini sahabat yang mulia Sa'ad bin Ubadah pun beliau menggali sumur, kemudian beliau mengatakan, hadza li ummi Sa'ad. Sumur ini aku sedekahkan atas nama Ummu Sa'ad, ibuku. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat, besar sekali pahala orang yang bersedekah air. Kaum muslimin dan muslimat, dan sumur yang akan kita buat berjumlah 2 insyaallah taala dengan kedalaman 40 meter. Jadi kita akan buat sumur dengan kedalaman 40 meter, dan kita sudah tanya kepada orang-orang yang tahu biaya yang akan kita butuhkan berapa. Mereka menjawab yang dibutuhkan per sumurnya sekitar 7 juta. Jadi kita butuh 2 sumur sehingga kita butuh dana yang 14 juta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda semua untuk berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersumpah kepada Allah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan Anda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa sadaqatun min malin", tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, Anda saksikan di belakang kami ada pembangunan sekolah yang biidznillah tabaraka wa ta'ala kita akan mengajarkan anak-anak kita akidah yang sahih, akidah yang sesuai dengan pemahaman para salaf, akidah yang sesuai dengan
akidah yang diyakini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Namun sayang, pembangunan kita terkendala oleh air. Jadi kita tidak bisa membangun atau tidak bisa melanjutkan sekolahan kita karena sebab kita kekurangan air atau belum ada sumur. Belum ada sumur yang bisa kita gunakan untuk mengaduk semen dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ingin berbakti kepada orang tuanya mungkin yang sudah meninggal dunia, atau ingin mendapatkan pahala jariyah. Mari kami mengajak untuk ikut berpartisipasi membuat sumur ya di tempat kami ini, yang insyaallah taala sumur tersebut akan kita gunakan untuk pembangunan ini, dan juga kita akan gunakan untuk pembangunan masjid nantinya ya, yang di situ akan dikaji agama kita yang mulia, dan juga akan kita gunakan untuk minum nantinya. Untuk minum kita akan buat RO insyaallah taala untuk anak-anak ya, kaum muslimin dan muslimat yang sekolah di sini dan yang lain-lainnya. Dan juga tentunya sumur tersebut akan digunakan untuk berwudu ya, sehingga orang yang bersedekah atau orang yang berderma ikut berpartisipasi membangun atau membuat sumur tersebut akan mendapatkan pahala orang yang berwudu dan sholat dan seterusnya, beramal soleh, karena dia menjadi sebab orang-orang beramal soleh. Mari saya mengajak Anda ya, untuk berpartisipasi, ikut andil dalam pembangunan sumur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Anda, melancarkan rezeki Anda, dan menjadikan Anda orang yang berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia dengan bakti yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.